Dari pengamanan kasus yang dilakukan Polda Metro Jaya, diketahui Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa Putra, diduga mengandalkan penjualan barang bukti sabu seberat 5 kg. Setelah menjalani pemeriksaan, Teddy Minahasa yang seharusnya menempati pos baru sebagai Kapolda Jawa Timur ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan keterlibatan Teddy dalam kasus ini terungkap. Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap 3 orang. Nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TN, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Terima kasih. Mabes Polri mengungkap hasil pemeriksaan yang dilakukan pengamanan internal terkait keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam transaksi dan peredaran narkoba jenis sabu. Sejumlah fakta terungkap dalam pemeriksaan itu diantaranya ada penyisian barang bukti yang dilakukan oleh Kapolres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg narkoba jenis sabu dalam penangkapan bulan Mei 2022. Penyisian barang bukti itu sepengetahuan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa dengan cara mengganti sabu dengan 5 kg tawas. Teddy Minahasa juga mengarahkan Kapolres Bukit Tinggi untuk menjual 2 kg sabu kepada Linda Pujiastuti. Kemudian ada aliran uang sebanyak 300 juta rupiah yang telah diserahkan kepada Irjen Teddy Minahasa. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan jajaran Polri secara khusus di Istana Negara kemarin. FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian. Di November itu masih 80,2, sangat tinggi sekali, bukan tinggi, sangat tinggi sekali. Sekarang kemarin Agustus berada di 54, jatuh, drop sangat rendah sekali. Itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Irjen Teddy Minahasa Putra tercatat sebagai polisi terkaya di Indonesia. Total kekayaannya, menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2021, mencapai 29,97 miliar rupiah. Saat menjabat sebagai Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa mendorong seluruh anggota Polri taat azas dalam pelaporan kekayaannya. KPN, seluruh anggota Polri, kan belum. Dia hanya lemparkan isu aja, tapi saya rasa kan tidak ada salahnya. Di mana? Justru kita menggugah seluruh anggota Polri untuk taat asas atas pelaporan harta kekayaannya. Kini, Teddy Minahasa menghadapi sanksi pidana dan pemecatan bila nantinya terbukti bersalah. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus narkotika yang melibatkan Kapolda Sumatera Barat ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Mabes Polri Jakarta Selatan. Nanda, saya mau singgung soal ranah pidananya dulu. Bagaimana proses pemeriksaan di ranah pidana terhadap Irjen Teddy Minahasa yang terjerat dalam kasus narkotika ini?
Selamat siang Tifal dan juga saudara. Terkait dengan proses pidana, memang untuk proses yang menjerat Irjen Teddy Minahasa ini menjerat pidana dan juga etik begitu. Terkait dengan pidana sendiri bisa dijelaskan untuk saat ini memang update-nya dari kasus Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus dugaan peredaran gelap narkoba. Memang untuk saat ini dari informasi yang kami himpun, khususnya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan menyebut, maksud kami Irjen Pol Endra Zulfan memang menyebut bahwa rencananya hari ini akan digelar proses pemeriksaan lebih lanjut. Ya di mana untuk terkait dengan mekanisme dan juga terkait dengan waktu pasti ini akan menjadi proses perhatian begitu yang di mana memang tidak disampaikan lebih rinci begitu. Namun nantinya kami akan terus menggali informasi kapan dan bagaimana proses pemeriksaan yang rencananya digelar hari ini di Polda Metro Jaya. Yang tentunya kami akan menyampaikan kepada Anda saudara terkait dengan memang kasus Irjen Teddy Minahasa ini yang menjerat kasus atau kepada Kapolda Sumatera Barat ini memang diawali dari yang disampaikan oleh kemarin preskon yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolres Jakarta Pusat yang dimana memang awal kronologinya ini bermula dari proses pemeriksaan 3 orang warga begitu. Dari hasil proses pemeriksaan warga tersebut akhirnya diamankannya 3 anggota atau 3 warga sipil. Dari 3 anggota warga sipil tersebut akhirnya dikembangkan begitu oleh Polda Metro Jaya dan akhirnya terendus anggota Polri begitu yang dimana untuk pangkat atau jabatannya sendiri di sini yakni Bribka dan juga Kompol. Kemudian dari 2 anggota Polri tersebut dilakukan pengamanan dan juga maksud kami dilakukan penyelidikan lebih lanjut begitu saudara. Yang dimana mengantarkan kepada personel Polri berpangkat AKBP yang dimana didengar-dengar ini mantan dari Kapolres Bukit Tinggi. Hingga akhirnya dilakukan pengembangan dan terenduslah nama Irjen Teddy Minahasa. Dan dari peran yang dilakukan dari Teddy Minahasa ini, dari informasi yang didengar dan dihimpun begitu diduga terlibat penjualan barang bukti narkoba khususnya sabu-sabu. Namun kembali lagi terkait hal ini memang belum dijelaskan secara rinci oleh pihak kepolisian. Tifal. Ya, kemudian ada informasi bahwa dari Kapolri sudah menyampaikan rencana sidang etik terhadap Irjen Teddy Minahasa ini akan dilakukan. Sudahkah ada informasi kapan sidang itu akan dilakukan? Baik Tifal, untuk sidang etik sendiri tadi kami sempat berkomunikasi melalui pesan singkat begitu kepada Kadif Humas Polri. Irjen Pol Dedy Prasetyo memang untuk sidang etik sendiri masih belum ditentukan untuk jadwal pastinya. Namun yang bisa dipastikan memang dari divisi Propam sendiri hingga saat ini masih terus berproses begitu, masih memproses terkait dengan pemeriksaan etik yang dimana ini menjadi perhatian khususnya dari yang disampaikan oleh Kapolri pada preskon kemarin. Yakni dari proses ini memang sebelumnya juga dari Propam telah melakukan dan melakukan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelah diperiksa memang dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Namun kembali masih harus dilakukan untuk sidang etiknya untuk mengetahui apakah nantinya Teddy Minahasa ini kemudian bisa diproses dengan ancaman hukuman PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat begitu. Terkait dengan kasus yang menjerat Teddy sendiri ini memang dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang dimana hukumannya dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun penjara. Dan saat ini kami masih terus akan mengabarkan kepada Anda saudara terkait dengan bagaimana perkembangan dari kasus Irjen Teddy Minahasa. Tifal. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Terima kasih.